Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di podcastku ya, podcast Surabaya ya. Di sini perkenalkan saya Yasir Muhammad Afro yang diamanai sebagai Ketua Gembang Keadilan Kota Surabaya. Di sini hari ini kita ngobrol tentang 10 November atau Hari Pahlawan bersama Mas Cahyo. Nah ini mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu ya Mas Cahyo. Namanya siapa? Mungkin saya ketahuinya Mas Cahyo gitu Mas. Ya harus tahu dong. Iya Mas. Harusnya tahu memang. Harus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cahyo Siswotomo, saya Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan juga Wakil Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Kota Surabaya. Kalau di luar DPRD, nama saya sebagai Sekretaris PKS Kota Surabaya. Di luar itu? Di luar kepartaian, saya juga menjadi anggota sekaligus Wakil Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Surabaya. Ya, itu aktivitas sehari-hari. Jadi selain untuk ke politik, tapi juga untuk ke wirausaha entrepreneur, kegiatan sosial juga ya saya. Ya lebih ke saling berbagi aja, saling memberi masukan, saling berjejaring. Iya ya. Karena sebagai pemuda juga harus lincah melihat lini-lininya memang harus. Ya. Mungkin ini ya sebelumnya gimana kabarnya Mas Cahyo selama ini sibukan jadi anggota dewan kan, apalagi bulan ini ya Bapak reses kan. Ya, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat dan nikmat dari Islam, dan kita harus syukuri senantiasa. Karena tanpa nikmat itu mungkin kita nggak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan memang dewan kesibukan akhir-akhir ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi setiap jelang tanggal 10 November itu kita pasti sedang disibukkan dengan membahas rancangan atau rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun berikutnya. Kali ini per 10 November. Per 10 November kita akan adakan paripurna untuk mengesahkan menjadi APBD pada tahun berikutnya. Kali ini pada tahun 2023. Harus 10 November pasti. Ya, kita memang DPRD Surabaya mengambil momen 10 November untuk kemudian mengesahkan RAPBD menjadi APBD pada tahun depannya. Ngomong-ngomong tentang 10 November ini Mas Cahyo ya. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman di Surabaya, teman-teman ya seluruhnya warga masyarakat Surabaya itu tahu kalau sebenarnya itu Hari Pahlawan. Cuman kan kayak kok kurang rosol, ibaratnya kurang rosol. Hari Pahlawan ini kurang rosol. Gimana menurut Mas Cahyo selaku anggota dewan di sini ya melihat fenomena ini 10 November ini, apakah cuman masyarakat Surabaya itu cuma sekedar formalitas merayakan 10 November atau ada lainnya gitu yang harus dilakukan oleh Pemkot atau apa? Sebenarnya beberapa usaha yang dilakukan Pemkot yang mungkin tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu sudah coba digelar. Memang kalau mau ngomong optimal belum optimal, karena dilihat dari kemudian respon dari warga juga. Tapi selain dari usaha Pemkot itu tentu warga juga harus kemudian mempunyai kesadaran yang baik, mempunyai kesadaran yang benar bahwa mereka ini sedang menjadi warga Surabaya, sedang hidup sebagai warga kota Surabaya yang Surabaya itu adalah satu-satunya kota di Indonesia, bahkan satu-satunya kota di dunia yang kemudian disematkan gelar kota pahlawan. Kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang dari luar negeri, dari Singapura atau dari Malaysia atau dari luar negeri yang lainnya, ketika ditanya where you from gitu ya, kamu dari mana? Heroes City. Kami dari kota pahlawan. We are from the Hero City gitu ya, the City of Heroes gitu ya, kota para pahlawan, yaitu Surabaya. Maka kebanggaan itulah yang kemudian
harus dipunyai oleh warga Surabaya, sehingga ketika punya kebanggaan itu mereka sadar membawa nama baik kota Surabaya, dan kemudian menyadari betul bahwa kota inilah yang kemudian menjadi inspirasi seluruh Indonesia untuk kemudian memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan negeri ini dari mau dijajah oleh bangsa lain. Soalnya ini kadang mas saya kalau fenomena saya dari pemuda, kami itu tidak merasakan bahwa apa ya kayak euforia Hari Pahlawan itu cuma sekedar kayak ya kayak kemarin parade juang, habis itu ada banyak program kegiatan yang memang terfokus untuk memperingati 10 November itu aja. Tapi kami tidak merasakan dampak kayak ya kita nggak ngerti gitu loh. Pertama kayak Surabaya ini banyak itu kan kayak rumah Bos Cokro Aminoto dan lain-lainnya yang memang itu banyak yang nggak tahu gitu. Apakah Pemkot itu ada upaya untuk menjelaskan atau memberikan program-program atau memberikan pencerdasan tentang kesadaran mulai dari ya tadi dijelaskan mas saya itu kita tuh kota pahlawan gitu, ayo bareng-bareng ya wes Surabaya. Ya kalau usahanya Pemkot kan ya dapat kita saksikan sendiri ya usahanya seperti itu. Ada beberapa yang kemudian saya memberi masukan kepada pemerintah kota Surabaya agar kemudian seluruh warganya, terutama anak muda, itu kemudian bisa merasakan dampak dari bahwa Surabaya itu kota pahlawan. Ya salah satunya saya mengusulkan bulan November itu dijadikan bulan pahlawan. Jadi seluruh bulan November mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kita mengadakan event-event yang kemudian itu memperingati peringatan Hari Pahlawan. Ya ramai kayak bulan Mei ya. Bulan Mei kan seperti bulan Mei ulang tahun Surabaya itu kita kan ramai. Dan itu selain punya dampak kepada kota Surabaya secara umum, itu secara khususnya harapannya bisa meningkatkan pariwisata. Betul, dari orang luar masuk. Betul. Dan UMKM juga membaik. Minimal setahun 2 kali kita punya peringatan event besar yang kemudian bisa mendatangkan pariwisata di Surabaya. Apalagi ini kan diakui ini hari nasional gitu kan, hari nasional, dan Surabaya satu-satunya kota yang ditetapkan menjadi kota pahlawan. Jadi itu kita harus optimalkan, kita harus kapitalisasikan, kita harus kuatkan di urusan itu. Oh, berarti dari fraksi sendiri atau dari anggota dewan itu berarti memberikan saran untuk optimalisasi tadi ya. Jadi memanfaatkan bahwa adekku cuma Surabaya saja yang mendapatkan privilege ini gitu. Iya, tidak ada kota lain yang dapat privilege Surabaya kota pahlawan. Oh gitu. Iya, bahkan sampai nggak jadikan hari libur seluruh November. Iya, harusnya kalau boleh kita usul ke pemerintah pusat 10 November bisa dijadikan hari libur nasional. Seperti hari-hari libur yang lainnya, mengingat urgensinya. Ini ya, berarti ini menjawab pertanyaan yang belum saya utarakan sebenarnya. Melihat kayak tadi jelaskan bahwa bulan November adalah bulan pahlawan, gitu kan. Itu menarik orang luar untuk berpariwisata ke Surabaya dan lain-lainnya. Itu kita sadar juga bahwa ini hari kebanggaannya Arek Surabaya, Surabaya. Berarti ini apa ada upaya lagi misalnya kayak jadikan sebuah kayak semacam ya, peraturan daerah atau seperti apa sehingga Hari Pahlawan itu dikenal se-Indonesia gitu. Soalnya banyak misalnya setiap hari pahlawan itu selalu ada diskusi tentang tema Hari Pahlawan, tapi dari Surabaya sendiri kan juga masih kayak ya cuman sekedar formalitas Hari Pahlawan gitu, tanpa ada menunjukkan bahwa kita Surabaya Hari Pahlawan gitu. Mungkin ada. Ya, yang pertama ini kami di Badan Pembuat Perda hari-hari ini juga membahas tentang Raperda Pemajuan Kebudayaan dan nilai-nilai kepahlawanan di Kota Surabaya. Kurang lebih judulnya seperti itu. Masih ada mungkin perubahan karena masih perlu banyak masukan juga. Nanti warga Surabaya boleh kasih masukan juga di bab itu. Dan memang salah satunya kita menekankan di bab itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari sisi kebudayaan bahwa Surabaya itu adalah kota pahlawan. Gitu ya. Misalnya saya tadi beberapa kali mengusulkan ke pemerintah Kota Surabaya agar mengoptimalkan bulan November sebagai bulan pahlawan. Itu untuk apa? Di situ ada event-event yang kemudian bisa menarik pariwisata di situ. Ada yang kemudian event-event yang kemudian bisa menyadarkan bahwa
warga Surabaya itu harusnya bangga menjadi warga Surabaya ya. Kemudian di situ lahirnya banyak para pahlawan, kemudian di situ kotanya menjadi kota perjuangan yang memberikan inspirasi bagi perjuangan seluruh. Kan setelah itu kan ada Bandung Lautan Api dan seterusnya. Setelahnya itu menguatkan perjuangan kita. Yang berikutnya adalah yang ingin saya tekankan bahwa setelah para pahlawan pendahulu kita itu memperjuangkan kemerdekaan, tugas kita berikutnya itu adalah mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Dengan cara membangun bangsa ini, dimulai dengan membangun kota Surabaya. Dan di kota Surabaya kita mulai membangun dengan apa? Membangun di kampung kita masing-masing, di RT kita masing-masing, di RW kita masing-masing, di kelurahan kita masing-masing. Ketika kita membangun RT, RW, kelurahan, kecamatan bahkan, itu berarti kita juga membangun kota Surabaya. Dan itu yang bisa menjadi motor itu adalah anak muda. Tapi memang apa ya, ini faktor dari anak muda yang memang kurang mencari informasi atau kurangnya dari pihak pemerintah kota untuk masuk ke teman-teman pemuda untuk menggairahkan lagi tadi kegiatan. Ya, harusnya pemerintah kota untuk kemudian berdiskusi dengan teman-teman pemuda karena memang generasinya yang berbeda. Iya betul. Generasinya berbeda. Jadi kalau dulu generasi sebelumnya itu banyak kemudian melakukan seremoni-seremoni, generasi yang hari ini tuh mungkin lebih melakukan membangunnya itu dengan karya yang nyata seharusnya, sehingga bagaimana disadarkan saja. Mungkin kita break dulu ya, setelah itu kita ngobrol lagi lebih jauh tentang peran pemuda di Surabaya, terutama untuk mengambil istilah dan berada. Tadi kita bahas ini ya Mas saya tentang ide Raperda tadi tentang tentang kebudayaan dan nilai-nilai kepahlawanan yang harusnya itu lebih menggali lagi tentang masih mengajak berdiskusi, terutama teman-teman pemuda sebagai perwakilan ya bukan perwakilan ya sebenarnya semua lini, maksudnya semua kayak ya tokoh-tokoh dan pemuda juga peran penting karena penerus ya generasi penerus nanti akan teruskan di kota Surabaya. Nah ini tapi kami dari pihak pemuda itu merasa seperti ini ya karena 10 November sekedar ya wes ngerti adil itu hanya sekedar formalitas dari pahlawan gitu loh. Bahkan kita tidak merasakan bahwa andil gitu ya tidak merasakan bahwa tadi mengisi kemerdekaan tadi itu ya itu mungkin seperti apa nanti rencananya dengan adanya Raperda tadi terus nilai-nilai kepahlawanan tadi itu akan seperti apa, apakah ada semacam ya kayak diskusi yang akan terus-terusan atau seperti apa teman-teman muda untuk mencari. Iya, sebenarnya kalau boleh ini salah satu pihak ini atau pakar warga dalam hal ini pemuda bertemu dengan pemerintah kota itu berdiskusi bagaimana membangun kemerdekaan ini, bagaimana membangun perjuangan bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita mengisinya itu kita diskusi yang membangun Surabaya tentunya bisa dimulai dari membangun kesadaran, pemahaman dan seterusnya. Kita mungkin lebih dekat dengan para pemuda misalnya kan lagi saya merasa kok hype juga ya museum date ya. Iya. Kita ada museum date. Ya, museum date dengan para veteran gitu ya. Dan para veteran itu meskipun beliau sudah sepuh gitu ya, tapi semangatnya itu nggak kalah sama anak muda itu. Kalau pidato di depan itu kencang suaranya. Nah tinggal bagaimana kemudian itu terjadi. Itu terjadi antara pemerintah kota Surabaya atau dalam ini wali kota Surabaya bertemu dengan perwakilan unsur-unsur pemuda di Surabaya, kemudian diskusi lagi korek bangun Surabaya yang kemudian ini kota pahlawan, disinilah banyak inspirasi atau bisa dibuat kemudian kalau dulu para pejuang bangsa kita yang berasal dari Surabaya yang berjuang di Surabaya ini kemudian bisa memberikan inspirasi mempertahankan kemerdekaan, berjuang mempertahankan kemerdekaan, berarti kita sebagai generasi penerusnya itu juga harus bisa memberikan inspirasi bagaimana membangun bangsa ini. Itu bisa memberikan inspirasi dari kota Surabaya untuk seluruh Indonesia
untuk seluruh pemuda di Indonesia, mari kita bangun bangsa ini dan kita buat contoh bahwa pemuda Surabaya bisa membangun kota Surabaya. Kira-kira lini apa yang bisa diisi teman-teman pemuda untuk ini menunjukkan bahwa maksudnya apakah ada fasilitas dari pihak Pemkot atau pemuda itu bisa bergerak di ini, di bidang ini gitu. Soalnya kita bicara pemuda itu bukan yang sudah beranjak menjadi kayak ya pekerja atau yang pemuda, karena bonus demografi Indonesia ini kan lumayan. Jadi semua ini bisa, mulai dari lini pendidikan itu bisa dengan prestasi teman-teman pemuda itu prestasi menemukan penelitian yang berguna, itu bisa. Kemudian dari lini seni dan budaya, gitu ya. Kemarin waktu di parade juang kemarin hari Minggu, itu saya hadir di situ di Balai Kota. Itu yang ngisi band itu band Princess. Ya, band Princess itu asalnya Surabaya kalau tidak salah. Ya, ada Surabaya Cafe. Tapi dia konten-konten lagunya itu lagu-lagu perjuangan, tapi dibungkus di aransemen ulang dengan lebih kekinian. Mulai satu nusa satu bangsa ataupun lagu yang lainnya gitu ya, merah putih dan sebagainya itu bungkus lebih kekinian dan itu lebih bisa didengarkan untuk anak muda daripada mungkin sekedar origin songnya. Terlalu kaku gitu. Tapi itu pun harus kita tetap Mas untuk kemudian bisa dinikmati, bisa merasakan getaran-getaran perjuangan, masuk ke seni budaya itu bisa ke situ. Ataupun lini yang lainnya, lini kesehatan, lini ekonomi, ide UMKM. Kemudian saya rasa penemuan-penemuan bisnis yang unkonvensional, yang tidak konvensional lebih banyak ditemukan hari ini. Maka hari ini itu sebenarnya sayang sekali kalau masih ada yang kemudian tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan pekerjaan dengan apa yang ada di depannya. Hari ini orang yang kemudian banyak profesi yang tidak bisa dinamakan, tidak bisa didefinisikan. Sebenarnya YouTuber itu apa gitu ya? YouTuber itu yang buat konten dimasukkan YouTube, kemudian YouTube itu yang kemudian memberikan dapat iklan dari situ dan sebagainya. Ada anak muda yang kemudian dia bangun tidur sampai tidur lagi, dia itu hanya konten dia jalan-jalan aja, muter-muter Surabaya, ada kecelakaan dia liput, masukkan di YouTube live dan sebagainya. Lama-lama awalnya kan nol, lama-lama dia punya subscriber, dia hidupnya dari situ, gitu ya. Ataupun konten kreator lainnya, gitu ya, makanan, kuliner Surabaya, dibeli kayak gitu terus, gitu ya. Ataupun tempat-tempat bersejarah, ataupun hotel, ataupun apa yang ada di Surabaya ini, sungainya, apanya. Surabaya pun kalau diekspor luar biasa. Belum lagi kemudian kita bikin short movie, misalnya, film pendek ditaruh di YouTube. Yang itu kejadiannya di Surabaya. Banyak yang kemudian bisa kita lakukan, tinggal kemudian kita mau masuk lini mana dan seserius apa kita dalam menjalaninya. Berarti lebih ke arah sebenarnya peran pemuda ini lebih ke arah ke digitalisasi ya sebenarnya. Ya, digitalisasi. Karena memperkenalkan juga Surabaya, terutama fokusnya di pahlawan ini. Ada pertanyaan yang sedikit apa Mas saya ya, kalau menurut saya pribadi ini mungkin Mas ini kan adalah anggota dewan yang muda ya, yang masih muda, terus juga mungkin kalau misalnya Mas Sayo dikasih pertanyaan untuk apa sih harapannya tentang Surabaya ini, nah Surabaya ini khususnya ke arah ya tadi mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan tadi, terlepas dari anggota dewan atau apa gitu maksudnya secara sebagai anak muda. Ya, kalau harapannya saya gitu ya, berharap Surabaya ini seperti halnya dulu para pendahulu kita dalam memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan negara ini, negeri ini. Saya juga berharap Surabaya ini juga menjadi inspirasi, menjadi inspirator gitu ya, bagi kota kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk kemudian menjadi kota yang maju, untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi.
Iya, saya berharap Surabaya bisa seperti itu, dan itu sudah dimulai gitu ya. Misalnya bagaimana Surabaya ini di situ ada jaminan kesehatan semesta yang sebesar 97% warga Surabaya itu, atau mungkin lebih dari ini, itu semua sudah tercover kesehatannya gitu ya. Kemudian pendidikan yang kemudian untuk di sekolah negeri tidak ada biaya gitu ya. Dan itu membuat kemudian masih banyak hal lainnya yang kalau kita harus berpikir kreatif sehingga menjadi inspirasi bagi kota kabupaten lain. Mulai dari ekonominya, seninya, itu kita bisa mulai dari situ. Kalau ngomong seni misalnya, berapa banyak seniman yang kemudian menjadi artis nasional itu Surabaya ya, banyak ya, Dewa gitu misalnya, atau Padi atau dan masih banyak tokoh-tokoh nasional juga seperti Cokro Aminoto, bahkan Presiden Soekarno saja di Surabaya. Tinggal bagaimana kita sebagai warga Surabaya membawa nama baik kota Surabaya ini menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan semoga Surabaya menjadi lebih baik lagi. Informasi yang saya dapatkan hari ini barusan per Agustus 2022 kemarin, tingkat pengangguran terbuka di Surabaya itu turun dari 9, sekian menjadi 7, sekian. Dan kalau saya sampaikan kepada dinas terkait, kepada pemerintah kota Surabaya, kalau kemudian ritme tren ini dijaga dengan baik, tahun depan itu kita akan seperti angka pengangguran terbukanya itu kalau tetap turun trennya seperti yang sekarang, itu seperti kita TPT, angka pengangguran terbuka sebelum pandemi COVID-19, yaitu 5, sekian. Jadi saya punya harapan itu. Yang penting pemudanya, terutama kita dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030, kita bukan hanya bisa sekedar selamat survive, tapi kita bisa sukses. Dan itu kuncinya di pemuda, khususnya di kota Surabaya. Gitu ya. Mungkin ini ya teman-teman ya, semuanya yang nonton ya. Mungkin kita biasa sadar, kita tuh punya genetika kepahlawanan, terutama warga Surabaya, sing duwe KTP Surabaya kan gitu. Oke. Mungkin sebenarnya waktunya harus panjang lagi cerita bahas tentang ini. Seru ini sebenarnya, cuman mungkin ada kelanjutan setelah ini Mas ya, ada kegiatan selanjutnya dari Mas saya. Jadi, mungkin kita akhiri dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, banyak inspirasi Mas ya. Saya sebagai pemuda mulai sedikit panas untuk bergerak ke arah lebih baik lagi. Insyaallah. Bismillah. Nanti bersama-sama membangun Surabaya. Tersuun dari Mas Sayo atas waktunya, karena yang sibuk ya sempat kesini juga. Dari saya terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.